Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar teman-teman BPSDM, para generasi muda PU, dan seluruh peserta Klub Talk Show dimanapun Anda berada? Selamat datang di Klub Talk Show episode ke-48, Menembus Perbatasan Papua, Pembangunan Jalan Menggunakan Skema KPBUAP, Persembahan Bapekom 9 Jayapura, BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum. Saya, Yuyun Vitaloka, senang sekali dapat hadir menemani teman BPSDM untuk beberapa saat ke depan. Terima kasih dan apresiasi yang sangat luar biasa kami ucapkan atas partisipasi teman-teman di acara talkshow pada hari ini. Pastikan kalian mengikuti sampai akhir karena kita akan memberikan hadiah yang menarik untuk peserta yang beruntung. Teman BPSDM, para generasi muda, PU, dan seluruh peserta klub dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan menarik, yaitu pembangunan jalan menembus perbatasan Papua menggunakan skema KPBUAP. Kita semua tahu bahwa aksesibilitas adalah kunci untuk menghubungkan daerah-daerah yang terpencil dan Papua merupakan salah satu wilayah yang memiliki tantangan besar dalam hal ini. Nah, di sini kita akan mengupas tuntas bagaimana kerjasama pemerintah dan badan usaha ini bisa menjadi solusi yang cerdas untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan di Papua. Kita akan mendengarkan pandangan dari narasumber yang sudah berpengalaman, serta berdiskusi bagaimana proyek ini tidak hanya akan memperbaiki jalan, tetapi juga meningkatkan ekonomi lokal dan memperkuat integrasi sosial di wilayah perbatasan. Teman BPSDM, generasi muda PU, dan seluruh peserta klub, sebelum kita menggali lebih dalam, mari kita saksikan bersama short video pembangunan proyek jalan di Papua dengan menggunakan skema KPBUAP. Mari kita saksikan. Tergantung cuaca juga, Pak. Mudah-mudahan segera selesai pembangunan jalan dan mobilisasi dari Jayapura ke Wamena lancar. Amin. Amin, amin, amin. Teman BPSDM, para generasi muda PU, dan seluruh peserta klub dimanapun Anda berada, acara ini dapat disaksikan langsung juga oleh masyarakat umum untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan ilmu di bidang KPU-an. Jika pemirsa ingin memiliki pertanyaan atau pendapat bisa disampaikan dalam ruang diskusi dengan format episode underscore nama underscore instansi underscore pertanyaan, dan di akhir acara nanti kita akan bermain game quizzes. 3 peserta terbaik akan memperoleh poin tertinggi akan mendapatkan hadiah yang menarik. Jangan lupa juga follow akun Instagram kami di @pu_bpsdm dan @pu_bpsdm_bapekom 9.
Bagi peserta yang telah mengikuti talk show ini juga berhak mendapatkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPSDM Kementerian PU. Baik teman BPSDM, para generasi muda PU dan seluruh peserta klub, sebelum narasumber menyampaikan materi, kami ingatkan kembali untuk mempersiapkan pertanyaan yang relevan sesuai dengan tema yang akan disampaikan di ruang diskusi klub. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita yang luar biasa, Bapak Insinyur Febrian Nurdiansyah, STM IPM. Saat ini beliau menjabat sebagai PPK KPBU Trans Papua yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pembangunan infrastruktur di Papua. Selamat pagi Pak Febrian. Pagi Bu Yuyun. Bagaimana Pak, sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Terima kasih Pak atas Iya. kehadirannya di studio kami Pak untuk berdiskusi. Terima kasih juga dari kasih kesempatan buat hadir di sini buat berbagi ke teman-teman semua. Baik Pak, sama-sama. Baik. Baik pemirsa, sebelum kita mulai berdiskusi, berikut CV dari Bapak Febrian. Baik, izin Bapak, ada beberapa pertanyaan Pak yang telah kami susun dan kami rangkum menjadi 6 poin penting yang ingin kami ketahui lebih mendalam. Untuk pertanyaan poin yang pertama Pak, terkait latar belakang Pak, Bapak Febrian bisa Bapak ceritakan apa yang melatar belakangi pembangunan jalan menembus perbatasan Papua, kondisi jalannya itu seperti apa Pak, dan dampak apa yang terjadi ketika ada akses jalan yang lebih baik Pak di daerah terpencil Pak. Oke. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Bu Yuyun ya. Iya. Mungkin sedikit saya coba ceritakan dulu kondisi jalan kami di tanah Papua ini. Ruas Jayapura Wamena ini sendiri itu adalah salah satu ruas jalan yang masuk ke dalam Trans Papua. Jadi total panjangnya sekitar 575 km dan status per akhir tahun 2024 kemarin itu tersisa 50 km yang nantinya akan dikerjakan dengan proyek KPBU ini. Itu yang belum teraspal. Jadi harapannya saat paket KPBU ini selesai, yaitu di akhir tahun 2026, paket kita ini sudah semua bisa teraspal mulai dari Jayapura menuju Wamena. Jadi begitu. Lalu latar belakang ya Bu ya. Latar belakang untuk kenapa sih harus ada paket pembangunan jalan terutama dengan KPBU di wilayah Papua ini. Yang pertama, ini adalah salah satu bentuk negara hadir di tanah Papua ini. Karena kita tahu sendiri bahwa jalan itu adalah tulang punggung. Betul. Tulang punggung untuk membangun perekonomian, membuka akses, membuka layanan kepada masyarakat. Betul. Jadi kalau nggak ada jalan ini, kita susah mau kemana-mana. Betul Pak, susah. Jadi yang pertama itu ya. Jadi dengan adanya jalan, yang paling penting itu kita bisa membuka keterisolasian di wilayah Papua Pegunungan. Iya. Kita tahu di Papua Pegunungan ini medannya susah sekali, sangat berbukit, gunung-gunung, dan tidak ada pelabuhan Bu di sana. Jadi pelabuhan akses untuk ke wilayah Papua Pegunungan ini saat ini hanya melalui via udara. Jadi makanya ini mahal Pak ya. betul. Nah ini Mahal di ongkos, harapan betul. kita bisa membuka jalan tersambung semua. Tadi kan kita lihat di video tadi truk-truk aja sudah banyak itu. Iya. Itu kondisi jalannya jelek aja kayak gitu. Iya Pak. Harapan kita kalau sudah bagus kan arus ekonominya semakin banyak. Iya. Lalu yang berikutnya juga yaitu kalau sudah ada jalan, sudah bagus, pasti kegiatan ekonomi masyarakat akan bertumbuh. Iya. Harga-harga menjadi lebih murah, Iya, Pak. jadi masyarakat juga lebih terjangkau. Lalu yang berikutnya adalah pembangunan pemerataan, Bu. Jadi kalau kita sudah bisa jalannya terbuka, itu akses untuk layanan-layanan yang lain dengan sendirinya akan masuk. Iya. Jadi kalau jalannya sudah masuk, lalu nanti ada juga terkait dengan listrik, lalu terkait dengan telekomunikasi, kabel fiber optik juga mulai masuk. Lalu untuk layanan kesehatan juga, untuk tenaga nakes dan obat-obatan malu lebih gampang gitu ya. Iya Pak. Jadi itu juga salah satu latar belakang dan juga dampaknya. Ya dampak yang kita inginkan tadi, akses logistiknya menjadi lebih lancar, lalu harga barangnya menjadi lebih murah, dan yang berikutnya akses layanan publik itu menjadi lebih merata. Iya. Jadi kan kita selama ini kayak di daerah Papua Pegunungan ini kadang bermimpi gimana caranya internet bisa masuk cepat. Nah ini kalau jalannya nggak ada, nggak bisa ini Bu. Iya Pak ya. Karena susah. kabel-kabel fiber optiknya harus melewati jalan yang sudah Betul. existing. Mungkin itu Bu Yuyun kalau untuk latar belakang dan dampaknya. Baik Pak, terima kasih.
Untuk pertanyaan poin kedua Bapak terkait pembangunan jalan menembus perbatasan Papua menggunakan skema KPBUAP Pak. Apa itu skema KPBUAP? Bagaimana mekanismenya? Mengapa menggunakan skema KPBUAP? Dan apa keuntungan menggunakan skema ini khususnya untuk proyek seperti jalan? Silakan Pak. Oke, baik Bu. Jadi mungkin skema KPBUAP ini adalah hal yang baru ya Bu ya, Iya. terutama di Kementerian PU. Mungkin sampai dengan sekarang untuk pembangunan jalan Trans Papua ini adalah paket keempat yang sudah menggunakan skema KPBUAP. Jadi sebelum di Trans Papua itu ada pekerjaan lain yang sudah menggunakan skema KPBUAP. Yang pertama itu di Jalintim Riau, lalu Jalintim di Sumatera Selatan, dan juga paket jembatan Kalender Hamilton. Nah, jadi Papua ini yang keempat ini. Nah, kenapa sih harus KPBUAP? Yang pertama, baik tadi ke pertanyaannya Bu Yuyun tadi, bahwa manfaat-manfaat apa yang bisa dipakai dengan KPBUAP. Jadi KPBU sendiri kita tahu kepanjangannya adalah kerjasama pemerintah badan usaha. Lalu ini yaitu apa sih? Yaitu AP-nya ini availability payment atau pembayaran ketersediaan layanan, di mana nanti ada pembayaran secara berkala oleh menteri atau kepala lembaga atau kepada badan usaha pelaksana. Badan usaha pelaksana ini adalah pemilik konsesinya atas tersedianya layanan. Layanan yang ada dalam hal ini itu adalah jalan. Jadi dengan adanya KPBUAP, kita harapannya menyediakan jalan yang bagus, sesuai standar, sesuai kriteria. Baru setelah jalannya itu siap jadi, baru kita mulai lakukan pembayaran. Jadi berbeda dengan paket-paket yang pada umumnya atau yang konvensional, kontrak dulu, kita bayar berkala, baru kontraktor kerja. Jadi kalau KPBUAP ini agak kebalik, dalam arti jalannya harus siap dulu, harus ready dulu, sesuai kriteria. Setelah kita nyatakan memenuhi syarat, baru kita mulai pembayaran. Yaitu tujuannya apa? Yang pertama ada solusi efektif Bu, untuk pembangunan jalan nasional. Dengan adanya KPBU, itu kita bisa merencanakan pembangunan secara menyeluruh gitu. Jadi kalau selama ini bangun jalan 10 kilo dulu, 10 kilo dulu, kalau ada KPBUAP, kita bisa membangun jalan secara menyeluruh. Oh, ruas jalan ini, contoh di KPBU Trans Papua ini butuh 50 kilo jalan aspal dan butuh sekitar kurang lebih 18 jembatan. Itu langsung bisa kita rencanakan. Jadi karena perencanaannya dan konstruksinya itu jadi satu. Lalu yang berikutnya itu menciptakan layanan jalan yang berkelanjutan. Karena KPBUAP itu tidak hanya sekedar bangun jalan selesai seperti paket biasa. Jadi memang kalau untuk KPBUAP ini setelah jalannya selesai, si pemilik konsesinya atau investornya ini wajib melakukan pemeliharaan. Kalau kasus di kami di Trans Papua itu masa konsesinya itu sepanjang 15 tahun dengan 2 tahun masa konstruksi dan 13 tahun masa layanan. Nah, selama masa layanan ini kalau ada jalan rusak, ada longsor atau ada banjir dan lain-lain, ini merupakan resiko atau tanggung jawab yang harus ditanggung oleh investor tadi, Bu Yuyun. Lalu yang berikutnya itu meningkatkan efektivitas penggunaan APBN. Karena apa? Karena pemerintah mendapatkan jalan dulu tanpa harus menggunakan uang yang besar di awal. Bayangin untuk bangun jalan 50 kilo dan 18 jembatan disertai bangunan-bangunan pelengkapnya itu nilainya kan sangat tinggi. Jangan apalagi dengan kondisi pendanaan kita sekarang ya. Nah, ini KPBUAP ini menjadi salah satu solusi nih yang bisa dipakai untuk membangun proyek infrastruktur. Lalu yang berikutnya itu untuk meningkatkan peran badan usaha. Jadi kita nggak cuma pemerintah nih, kita mengajak para stakeholder, pemilik kepentingan yang lain untuk ikut berpartisipasi dalam membangun jalan. Gitu. Lalu untuk pemerintah tadi kita ingin membuat meningkatkan daya tarik proyek KPBU ini bagi investor. Jadi kita ingin mencoba mengenalkan kepada investor bahwa KPBU ini adalah hal yang menguntungkan, bahwa tidak hanya pemerintah saja yang bangun jalan, para investor ini bisa ikut masuk ke dalam untuk gimana ceritanya, ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalan. Lalu ada beberapa paket infrastruktur yang mungkin kurang layak secara finansial. Jadi kalau buat justifikasinya mungkin tidak susah gitu secara ekonomi atau mungkin sosial, nanti bisa di KPBUAP kan.
Gitu Pak ya. Iya, jadi karena pembayarannya di akhir, jadi kita bisa menerima manfaatnya dulu, baru kita Oh, ya. mulai bayar. Oh, begitu Pak ya. Ah, lalu yang berikutnya, kalau untuk badan usaha itu mereka tidak menanggung risiko permintaan atau demand risk. Di badan usaha itu apapun yang mereka kerjakan itu yang sesuai dengan kontrak, sesuai dengan kriteria yang ada dalam janjian kerjasama, itu mereka melakukan itu sesuai dan sudah pasti ada kepastian pembayarannya, Bu. Lalu kepastian pengembalian investasi. Karena di KPPU AP sendiri, pada saat kita memperhitungkan biaya KPPU, jadi di KPPU ini terdiri dari dua skema pembayaran, ada skema pembayarannya itu ada dua, yaitu CAPEX dan OPEX-nya, yaitu biaya construction dan biaya operation. Nah, itu semua sudah dihitungkan itu. Karena ini 15 tahun, pasti ada bunganya. Jadi kita memastikan kepada pengusaha atau investor yang berpartisipasi di KPPU ini untuk mendapatkan IRR-nya sesuai dengan kondisi di ekonomi yang ada di Indonesia lah. Jadi dalam tanda kutip, pengusaha ini yakin kalau saya ikut di KPPU berarti uang saya akan kembali lagi. Ya. Nah, negara juga pasti barangnya ada dulu, jalannya bagus dulu, baru negara mulai bayar. Kurang lebih seperti itu, Bu Yuyun. Baik Pak, terima kasih. Mengingatkan kembali kepada sahabat klub semua yang ingin bertanya atau ada pertanyaan atau pendapat, boleh disampaikan di ruang diskusi klub dengan format episode underscore nama underscore instansi underscore pertanyaan, dan jangan lupa memfollow akun Instagram kami di @pu_bpsdm dan @pu_bpsdm_bapecom 9. Baik Pak, kita lanjutkan pertanyaan poin yang ketiga Pak, terkait proses pelaksanaan dengan menggunakan skema KPBUAP Pak. Langkah-langkah apa saja Pak yang diambil dalam pelaksanaan proyek ini? Tantangan apa yang dihadapi selama proses pembangunan dan siapa saja pihak yang terlibat dalam proyek ini Pak? Silakan. Oke, baik Bu. Nah, ini pertanyaannya panjang ini. Betul Pak, padat. Baik, yang pertama kalau langkah-langkah dalam penyiapan KPBU AP ini memang lebih panjang daripada paket yang biasanya atau konvensional. Karena mulai dari penyiapan itu kita harus membuat studi pendahuluan, membuat market sounding juga. Lalu kita juga nanti mulai menyiapkan readiness kriteria paketnya. Jadi secara paket ini kita sudah tahu kelayakannya, berapa biayanya. Lalu habis itu ada fase transaksi di mana kita memulai untuk melelang paket ini, Bu. Kita lempar dalam skema pelelangan menggunakan prakualifikasi kepada para peserta yang berminat. Jadi dari tahap transaksi ini sampai dengan penandatanganan kontrak dan juga nanti ada perjanjian kredit. Lalu baru berikutnya, tahap yang berikutnya ini masa konstruksi dan masa operasi. Itu juga nanti akan dilakukan pembangunan yang tadi saya bilang secara 2 tahun, lalu mulai untuk melayanannya sepanjang 13 tahun. Lalu untuk tantangan apa saja sih yang ada dalam proses pembangunan ini di KPBU AP? Ini tantangannya justru banyak ya Bu ya. Karena kita tahu di wilayah Papua ini medannya sangat susah. Ya. Tantangan yang pertama ini lokasi kita sendiri saat ini berlokasi kurang lebih sekitar 360 km dari Jayapura. Wilayah pedalaman Papua Pegunungan ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Yalimu di Elelim. Dan ini yang pasti butuh akses ke sana itu sudah sangat jauh sekali. Iya. Dan berikutnya juga terkait kondisi sosial masyarakat. Jadi memang kita sebagai KPBU, karena KPBU ini 15 tahun, jadi bukan kita kerja terus tahun depannya pergi. Tentu perlu ada pendekatan kepada masyarakat. Jadi agar pekerjaan ini bisa diterima dan masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Harapannya itu. Lalu faktor keamanan juga, tapi kita tetap hajar terus dalam arti paket ini tetap harus berjalan sampai dengan selesai. Jadi termasuk juga di langkah-langkah dalam KPBU AP ini, skopnya itu sebenarnya ada beberapa skop. Yang pertama itu ada desain, lalu ada build atau construction, lalu ada operation dan maintenance.
dan juga finance, pembiayaan. Jadi semua ini jadi satu, Bu. Jadi kalau paket biasa mungkin kita harus nunggu perencanaan yang selesai dulu baru kita mulai lelang. Nah, kalau paket KPBU ini enggak. Jadi dia design and build, kita serahkan seluruhnya kepada investor atau dalam hal ini namanya BUP, Badan Usaha Pelaksana. Kita serahkan, setelah itu mereka yang akan mendesain, mereka yang akan membangun, mereka yang akan merawat, dan mereka yang akan menyediakan terkait pembiayaannya. Nah, kalau langkah-langkahnya apa saja sih? Untuk lingkup pekerjaan kami, itu yang pertama itu termasuk desain. Tadi sudah saya jelaskan, desain seluruh jalan dan jembatan sepanjang ruas. Jadi desain untuk 50 kilo dan juga desain untuk 18 jembatan. Termasuk juga penanganan lerengnya, bangunan pelengkapnya, semua itu masuk di situ. Lalu yang berikutnya adalah fase konstruksi. Nah, konstruksi ini BUP atau investor itu wajib untuk melaksanakan, kalau di Trans Papua ya ini ya, lingkupnya untuk khusus Trans Papua, itu wajib melakukan pembangunan jalan, lalu pengaspalan, lalu preservasi juga, Bu. Jadi jangan sampai selama masa konstruksi jalannya malah rusak. Nggak boleh ini. Betul. Jadi mereka walaupun jalannya ini dibangun, gimana jalannya, lalu lintas logistik dari Jayapura sampai dengan Wamena ini tidak boleh terputus. Nah, dengan ini itu menjadi tanggung jawab juga, salah satu yang dibebankan kepada PUP. Lalu yang berikutnya juga pengawasan. Pengawasannya itu juga masuk tanggung jawab PUP. Lalu juga menjaga quality assurance tadi ya, masuk ke pengawasan. Lalu yang berikutnya setelah jalannya selesai, kita masuk ke tahap operation and maintenance. Di situ selama 13 tahun setelah paket ini selesai, PUP wajib menjaga kondisi jalan. Nah, ini harus kita jaga agar layanannya terpenuhi. Karena balik lagi tadi ke KPBUAP, pembayaran kita itu adalah ketersediaan layanan. Kita tidak membayar berapa jumlah galian, kita tidak membayar berapa tonase aspal ya, kita tidak membayar berapa kubik timbunan LPA LPB, tapi yang kita bayar adalah ketersediaan layanan. Itu mungkin kuncinya, Bu, di AP ini. Jadi kalau jalannya rusak, terus PUP yang tidak melakukan penanganan, nanti akan ada pemotongan denda di situ. Itu mungkin seperti itu, Bu. Lalu yang berikutnya tadi terkait pihak-pihak yang terlibat ya. Pak. Nah, untuk KPBU secara umum tanpa mengesampingkan pihak-pihak yang lainnya ya, dalam arti di sini juga terlibat Kementerian Keuangan, ada juga Bappenas ikut terlibat dalam proyek KPBUAP. Cuma secara umum yang terlibat ini ada 3 pihak. Yang pertama adalah PJPK, istilah ya. PJPK ini adalah penanggung jawab proyek kerjasama. Dalam hal ini adalah Dirjen Bina Marga. Lalu ada BUP. BUP ini adalah Badan Usaha Pelaksana. Nantinya BUP ini adalah pemilik konsesi. Pemilik konsesi ini dia nanti yang akan menunjuk siapa kontraktor yang kerja, siapa yang melakukan pengawasan, dan dia juga yang mencari pembiayaan untuk proyek ini, Bu Yuyun. Iya. Lalu pihak ketiga ini adalah PT PII. PT PII ini adalah penjamin. Jadi bagaimana BUP ini yakin kalau dia akan dibayar, ini perlu ada penjaminnya. Lagi dengan efisiensi ini ada isu pemotongan, nanti kami tidak dibayar bagaimana. Ini masih dijamin nih sama PT PII. Suatu saat semisal PU gagal bayar, PII nanti yang bayar. Nah, untuk itu, untuk KPBU ini ada 3 perjanjian. 3 perjanjian, yang pertama adalah antara PJPK dan BUP, itu ada perjanjian kerjasamanya atau perjanjian KPBU. Lalu dari BUP ke PT PII, itu ada namanya perjanjian penjaminan. Lalu yang terakhir dari PT PII ke PJPK itu ada namanya perjanjian regress. Regress ini adalah hak untuk menagih ke PJPK apabila PJPK melakukan gagal bayar. Gitu. Jadi Gitu, Pak, ya. paket ini tetap dibuat sebagaimana
mestinya gitu. Sehingga investor itu mendapatkan kepastian. Jadi KPBU ini adalah hal yang menarik untuk investor. Mungkin begitu Bu Yun. Baik Pak, terima kasih. Lanjut lagi Pak, untuk pertanyaan poin yang keempat, terkait manfaat jangka pendek dan jangka panjang menggunakan skema KPBUAP Pak. Apa saja manfaat jangka pendek dari pembangunan jalan ini Pak? Kemudian bagaimana proyek ini akan berdampak dalam jangka panjang terhadap masyarakat lokal? Kemudian Pak, dengan kondisi efisiensi anggaran seperti di Kementerian PU ini sekarang Pak ya, ini apakah ada manfaat Pak dari pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema KPBUAP Pak? Manfaatnya seperti apa? Mohon dijelaskan Pak. Baik Bu Yun. Baik. Ini mungkin kalau saat-saat seperti ini proyek KPBU yang paling tidak terdampak terhadap efisiensi Bu. Karena tadi saya bilang di awal, KPBU ini tidak menggunakan dana APBN sama sekali untuk di awal. Jadi kita tetap bisa mendapatkan layanan, dalam hal ini layanan jalan ya Bu ya. Kita bisa tetap mendapatkan layanan jalan yang sesuai standar, sesuai kriteria, tanpa mengeluarkan APBN di awal. Jadi walaupun ada isu pemotongan dan lain-lain, ini KPBU tetap jalan terus Bu. Oh begitu Pak Kita ya? tetap bangun terus, Iya. karena tidak mengandalkan dari rupiah murni. Iya. Nah lalu manfaatnya seperti apa sih? Yang kita inginkan itu tadi, bahwa masyarakat itu mendapatkan layanan jalan yang bagus. Kita kan senang ya Bu ya, saat kita lewat suatu daerah, menuju suatu daerah, kalau layanan jalannya itu mulus, Betul Pak. jalannya lancar, Iya. itu kan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita. Iya betul Pak. Kalau jalannya jelek, ini di sepanjang perjalanan ini kita cuma ada yang ngeluh terus. Iya betul Pak. Nah jadi itu manfaat jangka pendeknya ya Bu ya. Lalu yang berikutnya, pemeliharaan kita terjamin. Jadi selama 15 tahun yang lagi tidak perlu adanya penganggaran terkait pemeliharaan jalan. Karena itu semua sudah tercover ke dalam proyek KPBUAP ini tadi. Jadi dananya sudah ada, sudah masuk ke dalam kontrak, tinggal dilakukan layanannya itu. Jadi kalau selama ini ada longsor atau kejadian apa, ini kan kita ya orang PU ini bingung ini, aduh cari alatnya di mana, kita harus kerjanya bagaimana, mobilisasi. Nah kalau dengan KPBUAP ini akan lebih simpel, karena itu adalah suatu hal yang sudah dijamin. BUP sebagai investor itu wajib melakukan pemenuhan indikator kinerja jalan. Tapi indikator kinerja jalan itu ada banyak, jalannya harus seperti apa, kondisinya tidak boleh seperti apa, itu ada semua nanti Bu. Jadi mereka harus memenuhi, kalau tidak memenuhi nanti akan dilakukan pengurangan pembayaran lah kurang lebih. Lalu salah satu manfaatnya adalah karena tidak terdampak dengan adanya efisiensi ini tadi ya, itu pekerjaan tetap jalan, kita bisa menciptakan lapangan kerja terhadap pengusaha lokal. Sama untuk orang asli Papua, untuk yang kita sub-sub itu kita sudah lakukan pemetaan, kita sudah lakukan identifikasi sesuai bidangnya masing-masing untuk pekerjaan drainase, untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan secara langsung oleh masyarakat tanpa perlu peralatan dan keahlian khusus, itu kita sudah bisa petakan Bu. Jadi harapannya di KPBU ini tuh masyarakat lokal tuh juga ikut berpartisipasi. Bagus Pak ya. Iya. Jadi karena kalau dulu mungkin namanya padat karya ya Bu ya. Iya. Karena ini salah satu ibaratnya ya marwah dari KPBU lah. Iya. Karena ini adalah 15 tahun lama, otomatis investor yang nanti yang ditempatkan di situ itu harus bermanfaat untuk masyarakat Bu. Iya, betul Pak. Ya, karena lama sekali ya 15 Iya. tahun ya. Sampai tahun 2039 kalau untuk Trans Papua ini. Jadi memang untuk pengusaha lokal tuh tetap kita berdayakan. Lalu untuk jangka panjang, apa yang bisa kita pastikan untuk jangka panjang, yaitu kita mendapatkan layanan selama 15 tahun ke depan, itu kita dalam tanda kutip mendapatkan kepastian untuk layanan jalan yang baik, itu sudah dijamin dalam perjanjian. Jadi udah, waduh nanti kok jalan rusak, uangnya dari mana, mikir lagi cari anggaran dan lain-lain. Ini kalau di KPBU sudah terjamin semua. Iya Pak, sudah dijamin dari Nah awal tadi itu ya iya. Pak.
Pembayarannya pun tadi berlapis, ada dari PU, ada dari penjamin juga. Iya. Di investor pun juga yakin kalau saya mau kerja, sudah pasti nanti saya dibayar. Itu kalau untuk ininya Bu ya, secara gambaran jangka panjangnya seperti apa, manfaatnya seperti apa, mungkin seperti itu. Iya. Baik, pemirsa, mengingatkan kembali, jika ada pertanyaan atau pendapat bisa disampaikan di ruang diskusi klub dengan format episode underscore nama underscore instansi underscore pertanyaan, dan jangan lupa follow akun Instagram kami di @pu_bpsdm dan @pu_bpsdm_babecom 9. Baik Pak, saya lanjutkan pertanyaan poin yang kelima Pak terkait kesinambungan dan pemeliharaan. Apa saja rencana untuk pemeliharaan jalan Pak setelah selesai dibangun? Kemudian bagaimana memastikan keberlanjutan proyek dalam jangka panjang? Silakan Pak. Baik. Tadi sempat saya singgung sebelumnya Bu Yuyun, bahwa dalam masa pelayanannya selama 13 tahun itu kan sudah dijamin di dalam kontrak KPBU ini. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah kita memastikan layanan yang diberikan oleh BUP itu sesuai dengan kriteria. Dalam hal ini adalah indikator kinerja jalan. Indikator kinerja jalan kita itu apa saja? Yang pertama, salah satunya itu adalah longsoran, tidak ada longsoran. Kalaupun ada longsoran, itu harus segera dilakukan penanganan dalam waktu berapa jam. Bau jalan, rumputnya tidak boleh ketinggian lebih dari, kalau tidak salah, 10 cm. Lalu jika ada lubang atau retakan di jalan, itu harus segera dilakukan perbaikan 2 kali 24 jam. Bahkan kejadian-kejadian lain yang mungkin termasuk kayak bencana alam, longsor dan lain-lain, itu semua sudah ditanggung di KPBU. Tugas kita di PU itu melakukan pemeriksaan berkala. Jadi nantinya setelah paket ini setelah terima, kita lakukan pembayaran, kita dari PU wajib melakukan pemeriksaan secara berkala. Jadi kan tadi semisal paket kita ini pembayarannya 1 tahunnya 500M, nanti itu dibayarnya secara berkala dibagi ke dalam 4 kuartal. 4 kuartal Q1, Q2, Q3, Q4. Di masing-masing kuartal ini nanti ada namanya indikator kinerja jalan tadi Bu. Kalau semisal setelah dilakukan cek, kita ketahui bahwa BUP tidak melaksanakan tugasnya. Ada jalan lubang, ada longsor, ada jalan ambles, tapi tidak dilakukan perbaikan, maka kita akan lakukan pengurangan pembayaran. Balik ke awalnya, bahwa KPBU ini sendiri yang di KPBU yang kita bayar, yang kita beli adalah layanannya. Jadi kalau layanannya tidak terpenuhi, otomatis yang kita lakukan pengurangan pembayaran lah. Kurang lebih seperti itu Bu Yuyun. Lalu untuk keberlanjutan proyek sampai dengan 13 tahun sudah tercover di KPBU ya. Jadi saya rasa solusinya ini sudah jangka panjang, sudah tertuang semua dalam perjanjian KPBU. Tinggal nanti tugas kita sekarang menyelesaikan paketnya dan kedepannya melakukan pemeliharaan. Ya, gitu Pak. Baik Bu Terima Yuyun. kasih Pak. Baik, teman BPSDM, para generasi muda PU dan seluruh peserta klub dimanapun Anda berada. Demikian knowledge sharing dengan Bapak Insinyur Febrian Nurdiansyah STMN IPM. Saat ini kita akan masuk sesi diskusi, yang mana pertanyaan-pertanyaan ini sudah masuk di ruang diskusi klub, dan kami akan pilih pertanyaan yang paling relevan dengan tema saat ini. Pertanyaan saya akan bacakan satu persatu dengan sistem satu pertanyaan yang saya bacakan akan langsung dijawab oleh narasumber. Gitu Pak ya. Baik, siap. Baik, kita tunggu pertanyaannya. Dari Fadl, dari Dinas PUPR Surakarta Pak. Izin bertanya, apa tantangan yang ada dalam melakukan pembangunan
dengan skema KPBUAP di daerah trans khususnya di Papua? Terima kasih. Demikian Pak pertanyaannya. Baik, wah ini Silakan pertanyaannya dijawab. baik sekali ya Bu Yuyun ya. Jadi tantangan secara umum, tantangan kita di Papua itu yang paling berat adalah perencanaan dan persiapan proyeknya. Iya Pak, betul Jadi ya Pak, perencanaannya Pak. di awal karena medan kita ini masih hutan, masih sebagian besar di dalam pedalaman. Jadi pada saat kita mengambil data primer untuk perencanaan ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Tantangan nomor satu. Lalu yang kedua terkait dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan juga Bu. Jadi memang di Papua kita tahu banyak masyarakat yang aksesnya masih terbatas. Jadi kita perlu melakukan pendekatan secara personal Betul dari Pak. PUP. Kita perlu Itu yang memberikan, lebih susah Pak ya. iya, pendekatan. apalagi di Papua kita juga ada melakukan upacara adat, Iya, betul. ya permisi kepada masyarakat, Iya. itu harus dilakukan. Jadi kalau di Papua ini hal yang Istilahnya permisi ke Ondoaf ya Pak ya. iya, Kalau di kepala sini. suku Iya. itu yang penting. Lalu berikutnya ya harga barang yang relatif lebih mahal pasti Iya, di Papua. tinggi. Jadi nilai konstruksi kita memang relatif lebih mahal karena beberapa material dasar sendiri itu masih kita ambil kayak semen, aspal, itu semua masih kita ambil dari Pulau Jawa. Jadi ini tantangan yang masih sementara kita hadapi. Tapi sampai saat ini itu tidak menjadi masalah. Itu memang tantangan, tapi kita masih bisa memecahkan masalah itu. Proyek ini tetap berjalan. Iya, Pak. Pertanyaan kedua dari Bapak Widianto Hendro Saputro STMSI. Dalam pelaksanaan KPBUAP selama ini, apa tantangan terberat yang dihadapi? Bagaimana memitigasi risiko yang ditemui, Pak? Tantangan terberat ya, yang pasti pertama adalah pendanaan awal. Jadi pada saat kita sudah mendapatkan BUP ini wajib mencari pendanaan secara mandiri. Jadi walaupun memang misalkan nilai paket kami 1 triliun, itu ada porsinya Bu. 80% itu dari pendanaan pihak luar atau dengan kredit dari lenders, 20% ini dari ekuitas perusahaan itu sendiri. Tapi ini kan sangat terbatas. Jadi Betul, Pak. pada saat mencari yang mau untuk memberi fasilitas pembiayaan ini cukup lumayan awal. Kalau di awal-awal ya, tantangan terberat karena saat ini di Papua kita baru mulai untuk konstruksinya. Jadi kalau untuk masalah konstruksi mungkin belum ada yang terlalu sangat penting, mungkin medan yang sangat berat, tapi itu masih bisa kita atasi secara teknis. Mungkin di awal ini Pak Widianto, mungkin yang pertama terkait pembiayaan sih, karena butuh waktu. Jadi kita sendiri sudah kontrak di tanggal 3 Juli, baru kita tanda tangan pembiayaan itu di sekitar 30 Desember, jadi sekitar 6 bulan sendiri. Nah ini sekarang sudah jalan Bu, jadi tidak ada masalah lagi. Lalu yang berikutnya tadi hampir sama sebenarnya dengan pertanyaan ya Bu ya. Iya. Jadi medan sih memang. Medannya, Kalau khusus iya. di Papua ini memang medannya sangat jauh Berat. sekali Pak. Jadi untuk mencapai ke lokasi sendiri kami butuh waktu sekitar hampir 1 hari ke lapangan. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak dari Arif. Apakah auditor atau BPK menghitung biaya capex real? Capex ya Pak ya? Ya, capex. Capex real sebelum commissioning. Bagaimana apabila setelah masa konstruksi ternyata biaya konstruksi atau capex lebih rendah dari perhitungan biaya pada kontrak? Ini mungkin saya sendiri belum sampai di tahap ini, belum sampai di tahap pembayaran. Ya. Tapi maksud dari pertanyaannya begini, capex ini adalah biaya konstruksi. Jadi apabila di awal kita sudah anggarkan untuk konstruksi adalah 1 triliun, ternyata pada saat real di laporan keuangan biayanya cuma 900 miliar semisal. Nah ini yang 100 miliar ini berpotensi dianggap sebagai temuan memang oleh BPK.
Jadi saya juga sambil belajar juga pada saat KPPU yang lama kita coba untuk pelajari, ini masih menjadi masalah sih Bu, karena BPK itu masih melihat kacamatanya, oh lah padahal kan dia cuma bangun 900 M, kenapa kita bayarnya 1 T. Nah ini yang BPK mungkin memang harus kita jelaskan kepada auditor, karena yang kita lakukan pembayaran itu adalah layanannya, kita tidak membayar berbasis kepada volume. Nah ini memang sampai saat ini masih menjadi perdebatan juga Bu. Saya juga masih belajar ke teman-teman yang sudah mulai bayar, itu sempat ada beda pendapat terkait hal itu. Jadi memang masih sempat kita lakukan klarifikasi lah ke BPK. Karena pada konsepnya yang dilakukan pembayaran di KPBU ini adalah layanannya. Kalau kita masih melakukan pembayaran atau penghitungan kerugian berdasarkan biaya capex atau biaya konstruksi, itu berarti kita sama aja kayak kontrak biasa yang kita hitung harga satuan volumenya. Itu bertentangan dengan marawahnya KPBU karena yang dihitung adalah layanannya. Iya Pak. Mungkin itu sih, nanti sebagai bahan diskusi juga untuk selanjutnya. Selanjutnya Pak, 2 pertanyaan lagi saja Pak ya. Baik. Karena waktu kita juga terbatas. Kemudian lanjutnya Freniko dari BBJN Papagun. Bagaimana perencanaan KPBU dalam mempercepat proses pembangunan di mana ruas Jayapura Wamena memiliki problematik tanah yang unik Pak? Wah ya, Monggo Pak. ini teman saya Bu, Pak Niko ini. Oh ya, apa kabar Pak Niko? Baik, baik Bu. Ini tadi saya bilang perencanaan kami di Papua untuk uras KPBU, maksud saya Jayapura Wamena ini sampai sekarang ini masih berjalan simultan dengan konstruksi di lapangan. Jadi di lapangan juga berjalan, perencanaannya jalan. Jadi memang kami sudah lakukan opsi. Jadi untuk satu daerah, karena kami lakukan penurunan grade mungkin sampai dengan 10 meter, 20 meter, yang tanah di bawah ini kami belum tahu seperti apa kondisi tanahnya. Iya. Yang di atas kami sudah tahu, Iya. tapi yang di bawah ini dari hasil SPT sudah ada. Jadi pada saat digali nanti tetap pasti ada dimungkinkan terjadi, oh ternyata tanahnya beda nih, kayak gitu. Untuk itu di setiap desain itu kami sudah membuatkan opsi 1, 2, 3. Kalau ternyata CPR tanah dasarnya kurang seperti ini, jadi tanah ini bisa dilakukan geotex. Jadi di satu lokasi Pak Niko itu kita bisa menyiapkan 2-3 opsi penanganan. Satu lokasi yang sama, misalkan STA 500. Jadi kita sudah siapkan tipikal A kalau dia tanah CPR-nya di atas 6%, tipikal B kalau di bawah 6%, tipikal C kalau semisal tanahnya ternyata tanah lunak. Oh, di situ butuh geotex. Atau bahkan sampai 4 tipikal, salah satunya adalah kita menyiapkan adanya subdrain di situ. Jadi kita mengantisipasi. Salah satu yang kita pelajari juga di Jayapura Wamena adalah subdrain ini atau alur dari tanah ini itu tidak diatur sedemikian rupa sehingga menyebabkan tanahnya menjadi turun Bu. Nah, ini yang kita antisipasi juga di jalan kita. Semoga bekerja. Gitu-gitu Bu Yuyun. Pak, iya. Satu pertanyaan lagi Pak. Ini dari Apriliani Kartika Fahri dari Dinas PU. Mungkinkah? Oh, ini pertanyaannya Pak. Dari Dinas PU apa ini? Kurang jelas ya. Mungkinkah terjadi sengketa dalam kontrak KPBU yang berjangka panjang berpotensi dapat menghambat proyek ini? Lalu bagaimana menanggulanginya? Oke, wah ini baik ini. Jadi di KPBU sendiri itu secara garis besar itu semua hal-hal yang mungkin terjadi itu sudah dituangkan di dalam PKS. Jadi ada namanya kalau dalam tadi di KPBU di pertanyaan tadi ya, kontraknya ada masalah gitu. Kalau di KPBU namanya ini cedera janji. Nah, cedera janji ini bisa disebabkan oleh PJPK, oleh Bina Marga, bisa juga cedera janji disebabkan oleh BUP. Contoh, kalau semisal DED itu harus diserahkan misalkan bulan April. Mereka telat di bulan April. Ini kan ada cedera janji. Iya. Nanti ada pasal lagi di bawahnya Bu. Ada tergantung cedera janjinya karena apa. Ini cedera janjinya karena kesalahannya BUP. Siapa tahu karena mereka
telat ini memang karena di lapangannya mungkin lagi ada masalah, bisa dibuktikan oh berarti bukan kesalahan PUP, kita bisa memberikan waktu perpanjangan. Nah, banyak sekali yang diatur di cedera janji ini, Bu. Tadi saya cuma sebutkan salah satunya. Harusnya sih semua yang mungkin terjadi atau kemungkinan-kemungkinan bahkan sampai dengan keadaan kahar, sampai dengan misalkan PU gagal bayar pun sudah diatur, ada PT penjaminan, lalu semisal kemungkinan yang lain kayak di lapangan ada masalah itu harusnya sudah ada semua di cedera janji itu tadi. Dan cedera janji tindak lanjutnya seperti apa, hukumannya seperti apa. Bahkan kalau semisal kita misalkan ada dispute terkait biaya, ternyata BUP bilang wah ini tidak sesuai, biaya lebih mahal, PU tidak mau membayar misal, bahkan kita ada di salah satu pasalnya itu kita harus meng-hire pihak ketiga untuk melakukan nengahin. Nah, hasil pihak ketiga inilah yang nanti dijadikan pegangan. Itu, Pak. Jadi harusnya sih di kontrak KPBU ini sudah mencakup semuanya ya. Iya. Jadi bahkan ini nanti masuk kemana, masalahnya apa, kejadiannya apa, waktu penyelesaiannya berapa lama, itu di kontrak KPBU sendiri sudah ada semua. Ini tuh Buyun dari Baik, saya. terima kasih. Demikian tanya jawab dengan narasumber. Semoga jawaban dari narasumber dan apa yang telah beliau sampaikan dapat memberikan pemahaman dan menambah pengetahuan kita bersama. Terakhir Pak, pertanyaan yang poin ke-6 ini Pak. Masih ada lagi ya? Iya, satu saja Pak. Ini terakhir Pak, untuk mengakhiri diskusi kita hari ini Pak, apa harapan Bapak sekaligus sebagai closing statement terhadap pembangunan jalan menggunakan skema KPBUAP? Silakan Bapak. Ibu, sebentar. Ya, mungkin untuk harapan saya ya, yang pertama justru kita ingin agar proyek ini bisa selesai dengan tepat waktu. Betul. Jadi agar manfaatnya bisa segera langsung dirasakan oleh masyarakat. Iya. Lalu juga saya juga butuh bantuan, masukan dan diskusi dari teman-teman lain karena saya sendiri juga sebenarnya masih belajar Bu di KPBU ini. Jadi masih butuh banyak masukan juga terkait pengelolaan proyek KPBU. Jadi ini masih hal yang baru juga. Jadi semoga kalau jalan ini jadi, ini bisa menjadi roda penggerak ekonomi. Jadi kalau saya dengar orang ngomong itu, aduh, sekarang jalan sudah bagus ya Pak kita sekarang jadi mungkin jadi gambaran ya Bu ya. Dulu tadi di video udah bilang, trek jalan itu bisa sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan sampai dengan Wamena. Luar biasa Pak. Ya, kita sudah sekali. Iya, dari balai pelaksanaan di sini, balai besar, kita sudah mulai melakukan pembangunan, itu waktu temunya sudah berkurang ini. Sekarang ini rata-rata cuman ya 2 sampai 3 minggu. Kalau truk ya ini ya, kalau mobil mungkin bisa 2-3 hari. Iya. Kita terkait dengan muatan. Nah, harapan kami kalau jalannya sudah mulus, sudah bagus, mungkin 1 hari 2 hari truk sudah bisa sampai ke atas. Iya, Pak. Lalu lintas sudah lancar, iya. Logistik lancar, akses semua terbuka. Juga terjaga Pak ya? Ya, salah satunya keamanan Bu. Iya. Kalau dengan sudah ada jalan, sudah rame, berarti kan dengan sendirinya insya Allah akan aman ya, lebih aman ya, sudah mulai terbangun wilayah-wilayah yang terbuka. Itu sih harapan saya. Semoga paket ini bisa selesai tepat waktu dan memberikan manfaat secara nyata kepada masyarakat. Terima kasih Bapak. Baik Bu Yuyun. Teman BPSDM, para generasi muda PU di seluruh Nusantara, tiba saatnya kita merefresh kembali apa yang telah kita bincangkan melalui game Quizizz. Setelah ini kita akan beritahukan, dan ketika kami katakan mulai, mohon teman-teman untuk bersiap. Kami beri waktu 1 menit dan kuis ini diberikan waktu selama 7 menit untuk mengerjakan di klub masing-masing. Bagi Anda yang mendapatkan skor tertinggi 1, 2, 3, silahkan screenshot dan mengirimkan bukti di nomor admin Quizizz yang tertera di layar kaca untuk mengklaim hadiahnya. Baik teman-teman, sudah siap? Kita mulai dari sekarang.
Pak, tadi pertanyaannya apakah sulit Pak yang dari peserta Pak? Oh, enggak sih, karena jadi justru malah bagus ya, di satu sisi juga kita sambil, saya sendiri masih banyak yang belajar, justru kayak tadi masalah capek dan lain itu dari awal sudah menjadi catatan kami Pak, jangan sampai nanti itu berpotensi kayak temuan BPK tadi, itu bagus sekali tadi, karena mindsetnya masih orang berpikir pembayarannya ini volume gitu ya. Iya. Oh, mereka bangunnya habis 900 M kok, kita bayarnya 1 T misalkan seperti itu. Kalau di BPK ini memang berpotensi sebagai temuan, tapi ini yang selama ini kita lakukan dan masih berjalan itu adalah meyakinkan bahwa yang kita bayar adalah layanannya. Iya. Kita tidak membayar per kilo berapa jembatan, tidak begitu. Jadi memang pertanyaannya ini jadi pengingat juga buat saya ini. Mungkin peserta-peserta juga ada yang lebih paham lagi tentang KPPU. Baik, sepertinya sudah 7 menit dan otomatis akan selesai. Kami ucapkan selamat kepada pemenang 1, 2, 3. Silahkan nanti menghubungi admin kuis untuk mendapatkan hadiahnya, yaitu ke Saudara Arkam di nomor 0812 4863 4313. Baik, bisa di screenshot yang peringkat pertama atas nama Nisa Anderwati, yang kedua Halif Abdul Malik ST, dan ketiga Muhammad Yanwar Riki Fauzi ST. Silahkan selamat dan menghubungi admin kuis di Saudara Arkam dengan nomor 0812 4863 4313. Teman BPSDM, para generasi muda PU, dan seluruh peserta klub dimanapun Anda berada, sebelum kita akhiri acara ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Febrian Nurdiansyah STMN IPM atas ilmu, wawasan yang telah dibagikan, dan kepada semua peserta yang telah hadir dan menyimak. Sebagai informasi bagi teman BPSDM dan para generasi muda PU yang ingin mengikuti talk show berikutnya, yaitu talk show episode ke-49, bisa mendaftar melalui klubpu.go.id. Klub show terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya, dan peserta akan mendapatkan e-sertifikat dari Kementerian PU. Klub ini juga memiliki banyak fitur yang mendukung untuk berwisata seputar bidang PU, jadi nggak usah bingung lagi, diklopin aja. Kemudian jangan lupa follow akun Instagram kami di BPSDM @pu_BPSDM dan IG Bappekom Jayapura di @pu_BPSDM_Bappekom9 supaya selalu update jadwal talk show dan info-info terkait beasiswa dan pelatihan bagi PNS PU. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mari Pak, kita jargon-jargon dulu. Siap. PU sigap membangun negeri untuk rakyat. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah